Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu Irsan, NIM 1931041126, kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian. Pengertian penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Joseph 1979, penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah, maka penelitian akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Sedangkan menurut Kerlinger 1986, penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan. Beberapa pakar lain memberikan definisi penelitian sebagai berikut. 1. David Feeney. Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memecahkannya, memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Menurut J. Suprato, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Sutrisno Hadi, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. The New Horizon Leader Dictionary. Pengertian reason ialah careful study to discover correct information, yang artinya suatu penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati untuk memperoleh informasi yang benar. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris. Reason atau re berarti kembali dan search berarti mencari. Dengan demikian, res berarti mencari kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Alasan perlunya penelitian. Alasan perlu dilakukannya penelitian adalah karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak jelas, dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan pada peneliti. Manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia selalu bertanya apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ini tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, baik di dalam dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, serta lingkungan kerjanya. Masalah-masalah tersebut membutuhkan penelitian untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Dia ingin yang lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan. Selalu ingin menambahkan dan meningkatkan kekayaan dan fasilitas hidupnya. Semua itu dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara umum ialah 1. Untuk memperoleh informasi baru. Penelitian biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru. Jika dilihat dari aspek finality, apabila fakta tersebut baru diungkap dan disusun secara sistematis oleh seorang peneliti pada saat itu, maka dapat dikatakan bahwa data peneliti tersebut dikatakan data baru. Untuk mengembangkan dan menjelaskan. Dengan melakukan pengembangan dan usaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta penunjang yang ada,
peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang disebut dengan hipotesis penelitian untuk menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu perubahan. Peneliti dapat menerangkan keterkaitan variabel yang ada, dapat memprediksi apa yang terjadi antara variabel, dan bahkan mengontrol peneliti untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat. Tujuan penelitian secara khusus adalah mendeskripsi fenomena. Tujuan penelitian yaitu memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendeskripsi suatu fenomena, yaitu nama, klasifikasi, sifat, ciri-ciri khas dari fenomena tersebut. Menjelaskan hubungan. Peneliti berusaha untuk menjelaskan hubungan antara fenomena, terutama hubungan sebab akibat. Meramalkan fenomena yang akan terjadi. Penjelasan hubungan sebab akibat sangat berguna untuk membuat generalisasi yang berlaku bagi fenomena yang ada pada saat sekarang maupun yang akan terjadi, dan bisa juga untuk menguji kebenaran yang telah ada. Mengendalikan fenomena. Penelitian dapat digunakan untuk mengendalikan fenomena yang membahayakan kehidupan manusia, seperti kebakaran, banjir, dan berbagai macam penyakit. Sumber ilmu pengetahuan. Ada beberapa macam cara manusia menguasai ilmu pengetahuan untuk hidup dalam dunianya, diantaranya melalui pengalaman, melalui cara tradisional atau tenacity, melalui metode otoritas, melalui metode deduktif dan induktif, serta menggunakan pendekatan ilmiah. Itulah tadi penjelasan dan presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.